Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nasib, NIM 2017-027, kelas manajemen law firm F. Di sini saya akan mereview buku dari Bapak Ari Wahyudi Hertanto dengan judul Kantor Hukum, Pendirian dan Manajemennya. Langsung saja, pertama-tama langsung ke penjelasan apa yang telah saya baca. Kantor hukum atau law firm sejatinya merupakan wadah bagi para advokat atau praktisi hukum untuk melaksanakan segala yang berhubungan dengan aktivitas kepraktisannya. Kantor hukum ini didirikan dalam bentuk persekutuan perdata dan dalamnya terdapat banyak segi yang dapat dipelajari, salah satunya mengenai manajemennya. Buku ini berisi tinjauan mengenai pendirian dan manajemen kantor hukum, baik dari segi teori maupun praktiknya. Buku ini memberikan penjabaran komprehensif mengenai perihal law firm, mulai dari bentuk kantor hukum, tata cara pendirian kantor hukum, keanggotaan kantor hukum, manajemen, hingga struktur organisasi yang ada di dalam kantor hukum. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai profesi advokat yang mencakup perihal sejarah, kode etik, serta tanggung jawab profesinya. Buku ini menjadi semakin menarik dan mudah untuk dipelajari dengan disediakannya contoh praktis perjanjian kerjasama dan bagi hasil dalam persekutuan kantor hukum. Buku ini diharapkan dapat berguna untuk studi bagi mahasiswa Fakultas Hukum sebagai sumber wawasan bagi akademisi dan masyarakat luas ataupun sebagai buku pendamping advice tertulis bagi praktisi hukum dan advokat yang hendak mendirikan kantor hukum. Nah, di dalam buku ini terdapat 4 bab. Yang pertama, proses pendirian kantor hukum. Bab 2, manajemen kantor hukum. Bab 3, struktur organisasi kantor hukum. Yang keempat, profesi advokat, kode etik, tanggung jawab dan profesi dan sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 dan bab 3, yaitu manajemen kantor hukum. Di subbab pertama ini adalah struktur umum manajemen kantor hukum. Yang ketiga yaitu manajemen subbab pertama yaitu adalah struktur umum manajemen kantor hukum. Kantor hukum merupakan perusahaan. Subbab ketiga, serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi manajemen kantor hukum. Pertama, ada perencanaan. Sebelum mendirikan kantor hukum, pemikiran jangka panjang atau jangka pendek dalam pendirian kantor hukum itu sangat penting. Yang ketiga yaitu adalah pengorganisasian. Maksud dari pengorganisasian adalah mengelola program kerja maupun sumber daya manusia yang ada di dalam kantor hukum tersebut. Yang ketiga yaitu adalah pemasaran. Pemasaran ini adalah sebuah poin paling penting dalam mendirikan kantor hukum. Karena dari pemasaran ini adalah untuk membantu kantor hukum ini dikenal oleh masyarakat. Dan yang saya jelaskan selanjutnya yaitu adalah struktur umum manajemen law firm. Yang pertama ya adalah asas pembagian tugas, asas fungsionalitas, asas koordinasi, asas kesinambungan, asas akordian, asas pendelegasian wewenang. Yang selanjutnya adalah asas keluasan, asas tentang pengendalian, asas jalur dan staf, asas kejelasan dan pembaganan,
Selanjutnya yang saya jelaskan adalah terkait subbab berikutnya ya adalah serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang pertama ialah pembagian laba. Yang kedua adalah struktur kompensasi. Nah, di struktur kompensasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah gaji, pendapatan perusahaan, marketing fee. Yang pertama, gaji. Gaji didapat dari kasus-kasus yang berasal dari kasus litigasi maupun non-litigasi. Nah, kasus litigasi itulah kasus yang ada dalam pengadilan, dan yang non-litigasi itu merupakan yang di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsilisasi. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan perusahaan. Yang ketiga adalah marketing fee. Marketing fee ialah jasa di luar kantor hukum atau yang bisa didapat outsourcing, yang bisa dibilang juga mendapat apresiasi dengan nilai 10-15% apabila memenangkan sebuah perkara. Selanjutnya, poin yang penting lagi yang saya sampaikan yaitu ialah di bab 3. Bab 3 itu terdapat struktur umum manajemen kantor, struktur tugas dan tanggung jawab advokat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dalam buku, yaitu peran dan fungsi organisasi advokat. Yang pertama, ia adalah sedikit informasi, organisasi yang terbesar di Indonesia itulah PRADI. Nah, fungsi dari organisasi advokat itu yang pertama adalah mengangkat advokat, membuat dan menyelenggarakan buku daftar advokat, menyelenggarakan PKPA. Yang keempat, menyelenggarakan ujian advokat, menetapkan kantor advokat yang memberikan kewajiban untuk menerima calon advokat yang akan melakukan magang. 6. Menetapkan dan menjalankan kode etik bagi para advokat, melaksanakan pengawasan terhadap advokat. 8. Membentuk dewan kehormatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, memberikan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan, membentuk komisi pengawas, menetapkan tata cara pengawasan terhadap advokat untuk dijalankan oleh komisi pengawas. Selanjutnya, memberikan dan atau mengeluarkan rekomendasi sehubung dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor advokat Indonesia. 13. Berbagai hal lainnya yaitu sesuai dengan tujuan organisasi advokat. Mungkin itu adalah poin-poin penting yang bisa saya sampaikan dari buku Kantor Hukum Pendirian dan Manajemennya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.